Halo teman-teman, salam jumpa kembali sama saya Yudi di Gibahin Bola Channel teman-teman ya. Salam sehat selalu untuk kalian semua ya teman. Oke, baru-baru ini AFC telah merilis ya beberapa informasi ya yang menarik. Yang saya lihat di sini adalah informasi tentang liga yang ada di AFC teman-teman ya. Beberapa belakangan ini AFC telah merilis peringkat ya, liga di AFC ya, terutama di lingkungan Piala Asia, di lingkungan Asia teman-teman. Nah ini menarik teman-teman ya, membahas tentang liga ya, terutama liga kita, Liga Indonesia ya. Ini Liga Indonesia kita tuh masih sangat bisa dibilang memperhatikan teman-teman, karena dilihat dari rilis dari AFC ya, Liga Indonesia itu termasuk ke dalam 28 besar ya di Asia teman-teman, masih kalah jauh dengan negara-negara lain, apalagi negara-negara di Asia teman-teman. Nah, di ASEAN pun ya, Liga Indonesia ada di peringkat ke-6 teman-teman ya, di bawah Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, Singapura, dan kita Indonesia ya. Bahkan kita masih di bawah Filipina dan Singapura teman-teman, pelaksanaan liga kita teman-teman ya. Dan di Asia pun Indonesia berada di posisi 28 teman-teman dari 47 ya liga yang ada di Asia teman-teman. Bisa dibilang ini peringkat yang sangat bisa dibilang jauh dari yang kita harapkan teman-teman ya. Sedangkan kita membahas di Asia Tenggara dulu teman-teman. Sedangkan di ASEAN ya, itu Thailand berada di peringkat ke-8 teman-teman di Asia untuk liga ya. Dan Malaysia itu ke-12, Vietnam ke-14 ya. Untuk Filipina itu ke-23 dan Singapura itu ke-25. Kita masih di bawah mereka berlima teman-teman. Nah, maka dari itu ya, PSSI terutama Pak Erick Thohir selalu memberikan isyarat untuk berbenah dalam hal ya memperbaiki liga kita, Liga Indonesia kita teman-teman ya. Kita masih kalah jauh dengan peringkat pertama ya liga di dunia, di Asia ya teman-teman, yaitu Arab Saudi. Kita ketahui Arab Saudi itu liganya sangat luar biasa teman-teman ya. Karena kenapa ya, beberapa klub di Arab Saudi itu banyak mendatangkan pemain-pemain yang bisa dibilang luar biasa, top Eropa teman-teman, dengan harga yang menjulang tinggi ya. Seperti ya di Al-Ahli kita ada Cristiano Ronaldo ya, dan sebelum-sebelumnya ada pemain yang bisa dibilang sudah menjelang pensiun ya, berkiprahlah di Asia, dan yang banyak dipilih adalah di Liga Arab Saudi teman-teman. Sebelumnya banyak juga orang yang pemain-pemain yang jelang pensiun itu lari ke Amerika teman-teman, Liga Amerika, seperti Lionel Messi ya, itu mereka lari ke Amerika dan ataupun ke Arab Saudi teman-teman. Karena kenapa teman-teman ya, karena liga dari Arab Saudi ini ya terorganisir dengan baik teman-teman ya, dan mungkin bisa dibilang Liga Arab Saudi itu bukan hanya sekedar hiburan, tetapi Liga Arab Saudi itu menjadi prestasi dan juga menjadi bisa dibilang pundi-pundi keuangan bagi negara tersebut teman-teman ya. Jadi untuk Liga Indonesia itu masih kalah jauh teman-teman ya, karena kita tahu sendiri Liga Indonesia sendiri ini untuk perkembangan dan juga pengelolaannya bisa saya bilang tuh masih sangat buruk teman-teman, karena dilihat dari liga juga ya, Arab Saudi yang peringkat 1 dan Jepang dan Korea peringkat 2 dan 3, mereka pemain lokalnya terbina, pemain lokal mereka tuh terorganisasi dengan baik ya.
karena liga mereka pun selalu diutamakan ya, selalu berbenah. Jadi untuk pemainnya sendiri ya, itu kualitasnya luar biasa teman-teman ya. Bahkan untuk penggajian ataupun untuk fasilitas yang didapat oleh pemain tersebut di liga-liga Arab Saudi, Korea maupun Jepang itu dilayani dengan baik oleh federasi mereka teman-teman. Jadi tidak heran ya untuk negara-negara di di Arab Saudi dan juga di Timur Tengah maupun di Korea atau Jepang ya, itu pemain-pemainnya luar biasa dan negaranya pun sangat superior, karena ya itu lihat dari liganya pun aja mereka sudah berkembang ya menjadi top 3 ya di Asia, dan untuk manajemen dari liganya pun sendiri terorganisir dengan baik ya. Jadi ya itulah ya yang menjadi titik penting dari sebuah tim dan juga sebuah pemain yang untuk dipanggil ke timnas ya, cara mereka berkembang, skill mereka ya, kreativitas mereka dan mindset mereka itu ya terbentuk teman-teman. Nah di Liga Indonesia sendiri ini sebenarnya masih kalah jauh teman-teman, karena kenapa ya bisa saya bilang banyak pemain-pemain itu contoh halnya ya, penggajian pemain tidak sepadan, banyak pemain-pemain yang tidak digaji ataupun pengurangan gaji, pemotongan gaji ya, baik pemain lokal kita maupun pemain dari luar negeri ya teman-teman ya. Dan yang kedua ya, banyak kejanggalan-kejanggalan terjadi di liga seperti sepak bola gajah ataupun pengaturan skor ya, maupun wasit yang bekerja sangat buruk teman-teman ya. Itulah yang terjadi selama ini di Liga Indonesia. Makanya Liga Indonesia itu tidak berkembang, dan pemain lokalnya pun ya, pemain lokal kita ya bisa dibilang kualitasnya masih belum bisa dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya teman-teman, dan juga belum bisa bersaing di kompetisi internasional, terutama di Asia Tenggara dan juga di Asia teman-teman. Wajar kalau misalkan Sinteyong itu ya lebih memilih pemain naturalisasi, tapi tidak mengesampingkan pemain lokal kita yang mempunyai motivasi dan juga permainan yang bagus ya. Tetapi Sinteyong pun tahu bahwa liga kita harus berbenah ya, dengan mengandalkan pemain di liga kita itu kita masih belum bisa berbicara banyak di dunia internasional ya, ajang-ajang internasional, apalagi di sekelas Piala Dunia ya. Dan yang kemarin Piala Asia pun kalau tidak disandingkan dengan pemain naturalisasi ya, itu kemungkinan besar kita tidak berbicara banyak, dan target dan sejarah-sejarah pun kemungkinan besar belum bisa terukir. Ini fakta teman-teman, karena dilihat dari peringkat liga pun kita ya, liga kita ya itu kita masih buruk ya. Bahkan kita masih kalah dengan Filipina dan Singapura yang notabene di timnas ya kita bisa kalahkan ya, masih di bawah kita untuk level timnas, tetapi di liga ya kita masih di bawah mereka teman-teman. Ada apa ini teman-teman? Makanya PSSI segera berbenah ya untuk membereskan liga kita teman-teman ya, agar liga kita tuh bisa lebih membaik dan juga bisa lebih bonafit lah, bisa dibilang pemain luar negeri memandang liga kita tuh liga terbaik ya, yang bisa menjadikan bermain di liga kita itu bisa membantu meningkatkan ya nama Indonesia di mata dunia, baik di Asia maupun di dunia teman-teman. Nah inilah yang harus dibenahi oleh PSSI ya. Masalah liga ini penting teman-teman, karena yaitu kita berbicara tentang pemain lokal, tetapi liga kita tuh belum berkembang, liga kita tuh masih terpuruk ya dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Apa bisa ya dengan keadaan liga kita seperti ini pemain lokal kita bisa berkembang ya. Makanya untuk pembinaan usia dini pun juga
harus benar-benar digembleng, harus benar-benar dilakukan, karena dengan usia dini ini ya, maka kita mempunyai pemain-pemain yang bisa apa namanya, pemain bintang masa depan kita ya, yang bisa membawa nama harum negara kita teman-teman ya. Di sisi lain pun juga ya, liga kita ini ya banyak di provokatori, banyak di apa namanya ya, bisa dibilang dipermainkan lah. Jadi liga kita tuh semrawut teman-teman, ini fakta ya teman-teman, yang kita lihat di lapangan pun juga, yang kita lihat di berita, kita tonton di TV beberapa belakangan ini. Tetapi untuk saat ini ya, kita percaya dan saya percaya untuk Bapak Erick Thohir ya segera membenahi liga kita ya. Dan kita alhamdulillah salah satu hal yang kita banggakan yaitu dengan adanya VAR ya. Dengan adanya VAR untuk pertama kali ya di Indonesia, terutama di liga kita ya, menggunakan VAR itu sangat luar biasa teman-teman ya. Dan terutama juga wasit kita harus dilatih teman-teman, harus mempunyai basic dan juga pengetahuan tentang wasit ya, tentang pokoknya tentang dunia perwasitan. Jadi wasit kita itu bukan di level bisa dibilang level kecil saja, nanti bisa dibilang level nanti kita bisa naik untuk wasitnya, karena wasit itu adalah kunci utama teman-teman. Jadi kalau wasit sudah mengerti ya di dunia perwasitan, otomatis wasit kita bakalan bisa berbicara juga di internasional teman-teman, dan menjadi bisa andalan. Jadi, walaupun 4 pemain saja, jadi wasit kita menjadi andalan di liga kita maupun di internasional teman-teman, dan harus punya lisensi FIFA terutama ya. Kedekatan Erick Thohir dan juga Presiden FIFA ini juga sangat menarik teman-teman, karena bisa membantu apa yang menjadi kekurangan dari persepak bolaan kita, terutama liga kita teman-teman ya. Dan Erick Thohir pun mengadakan studi banding di Jerman. Jadi mereka melihat bagaimana sih perkembangan di liga-liga Jerman ini, apa sih ya yang dilakukan ya untuk menjadi liga tersebut lebih berkembang dan juga lebih baik teman-teman. Makanya dari itu ya, kita jangan berbicara tentang lokal dan juga naturalisasi, karena kita memperbaiki dulu liga kita teman-teman, baru setelah itu kita berbicara tentang pemain lokal kita ya, untuk membela timnas ya. Dengan liga kita yang bagus, otomatis pemain kita, terutama pemain lokal kita, itu juga akan bagus teman-teman. Performanya juga akan menanjak dan meningkat, karena liga kita sudah terbentuk ya, dan sudah ada perbaikan ya. Dan Pak Erick Thohir pun juga mempunyai satu syarat untuk di liga itu, yaitu memasukkan pemain U23 ya, 1 kali 45 menit ya di setiap klub ya. Ini bagus karena untuk melihat permainan dari pemain U23 tersebut di klub teman-teman, dan juga menambah jam terbang untuk pemain U23 tersebut ya. Ini adalah hal yang bagus teman-teman, untuk melihat pemain muda kita, pemain lokal kita mana yang bagus, dan suku-suku semuanya bagus. Jadi nanti kita punya pelapis-pelapis yang mumpuni untuk dipanggil ke timnas Indonesia teman-teman ya. STY pun juga tidak tutup mata untuk memanggil pemain lokal apabila pemain lokal itu bagus ya, karena untuk saat ini bukan tidak dipanggil, mungkin karena saat ini kita dilihat Liga Indonesia kita tuh masih terpuruk dan masih bisa dibilang berantakan. Jadi untuk pemanggilan lokal hanya beberapa saja yang di mata STY itu baik ya, yang bisa membela timnas dan sesuai dengan karakter dari STY tersebut teman-teman. Jadi selalu kita dukung aja ya PSSI untuk selalu berbenah untuk liga kita teman-teman, karena kita nggak mau teman-teman ya, masa kita negara kita sudah berkembang tapi liga kita masih di bawah ya, di peringkat 28, dan yang paling menyedihkan sekali peringkat 6 di Asia teman-teman ya. Masih kita kalah sama Filipina dan Singapura liga kita, padahal liga kita tuh sekarang sudah mulai agak sedikit berkembang ya, dan juga sedikit banyak diminati oleh penonton kita, terutama pecinta sepak bola Indonesia teman-teman. So sekian dulu konten dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf ya.
Ketemu lagi dengan saya Yudi ya. Salam olahraga.